Kang Sung Hyung rombak sistem strategi permainan Hyundai hanya karena Megawati. Namun kenapa strategi cerdas ini ia bocorkan untuk dikonsumsi pelatih lawan? Guys, usai laga Hyundai versus Wonder Dogs, ada sesuatu yang mulai berubah di balik persiapan Hyundai Hill State menghadapi musim baru. Bukan sekadar perubahan pemain, bukan hanya soal datangnya wajah-wajah baru, tetapi perubahan yang jauh lebih dalam, yaitu cara tim membangun serangan. Dan di tengah perubahan tersebut, satu nama terus menjadi pusat perhatian, Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak pemain asal Indonesia itu tiba di Hyundai Hill State, perhatian terhadap tim langsung meningkat. Namun di balik sorotan publik, ada satu pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah Hyundai Hill State benar-benar akan memainkan sistem yang sama seperti sebelumnya setelah kedatangan Megawati? Jawabannya tidak. Sebab secara fiktif, pelatih Hyundai mulai melihat sesuatu yang berbeda dari Megawati. Bukan hanya kekuatan Spike, tetapi kemampuan seorang oposit untuk menjadi pusat gravitasi permainan ketika situasi pertandingan mulai sulit. Dan dari sinilah sebuah rencana besar perlahan disusun oleh pelatih Kang. Bukan sekadar membuat Megawati mudah mencetak banyak poin, tetapi membangun sebuah sistem yang memungkinkan seluruh pemain Hyundai ikut menjadi lebih berbahaya karena keberadaan pemilik nomor 88 ini. Ketika sebuah klub mendatangkan pemain asing, perubahan pertama yang biasanya terlihat adalah pembagian bola. Namun Megawati datang dengan karakter permainan yang berbeda. Dia bukan tipe pemain yang hanya menunggu bola sempurna. Dalam skenario latihan yang kita bayangkan, pelatih Hyundai mulai memberikan perhatian khusus terhadap beberapa situasi yang sebelumnya tidak menjadi prioritas utama. Bola tinggi, bola sulit, bola dari belakang garis 3 meter, bahkan bola yang terpaksa diberikan ketika penerimaan pertama tidak sempurna. Disinilah kemampuan Megawati mulai dianggap sebagai keuntungan. Pelatih kemudian menyadari sebuah hal. Jika Mega mampu menyelesaikan bola-bola sulit, maka sistem Hyundai tidak harus selalu bergantung pada serangan sempurna. Dan perubahan kecil itu bisa menghasilkan perubahan besar. Setter tidak lagi harus mencari pilihan paling aman. Ketika penerimaan kurang bagus, masih ada satu pemain yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan serangan. Dalam cerita ini, salah satu pemain yang paling penting justru bukan Megawati, melainkan peran setter yang sesungguhnya. Sebab sehebat apapun seorang oposit, kekuatannya tidak akan maksimal jika hubungan dengan setter tidak terbentuk. Karena itu, latihan Kim Da-in dan Megawati mulai mendapatkan porsi khusus. Keduanya tidak hanya berlatih umpan dan spike. Mereka mulai mencoba berbagai kemungkinan. Bola cepat, bola tinggi, bola ke belakang, bola dalam posisi darurat. Bahkan umpan yang sengaja dibuat sedikit lebih jauh untuk melihat bagaimana Megawati menyesuaikan langkah terakhir sebelum melakukan serangan. Pelatih Kang juga mengatakan, jika lawan terlalu fokus kepada Mega, kami mempunyai Wilson. Jika mereka mencoba menutup Wilson, Mega akan mendapatkan ruang. Kami ingin membuat lawan terus mengambil keputusan yang sulit. Maka Kim Da-in harus belajar membaca permainan. Saya tidak ingin dia berpikir bahwa setiap bola harus diberikan kepada Mega. Dia harus melihat posisi bloker dan menentukan siapa yang mempunyai peluang terbaik. Itulah yang dibocorkan Kang Sung Hyung. Lalu kenapa strategi itu dibocorkan ke publik? Bukankah pelatih lawan akan jadi tahu dan mudah mengantisipasinya? Jangan khawatir, pelatih Kang adalah pelatih yang cepat merubah strategi dalam sekejap. Justru biasanya lawan akan terkecoh dengan strategi yang diungkap Kang Sung Hyung daripada kenyataan yang dipakai sesungguhnya di lapangan. Perubahan paling menarik justru terjadi dalam latihan tertutup. Pelatih mulai membagi permainan menjadi beberapa skenario. Skenario pertama, Megawati menjadi target utama. Skenario kedua, Megawati hanya menjadi umpan pengalih. Skenario ketiga, bola diarahkan kepada Megawati ketika pertahanan lawan sudah kehilangan keseimbangan. Skenario keempat, Megawati digunakan untuk mengubah tempo permainan. Tujuannya sederhana, membuat lawan tidak pernah merasa nyaman. Karena jika lawan mengetahui apa yang akan dilakukan Hyundai sebelum setter menyentuh bola, maka strategi tersebut sudah gagal. Namun jika lawan terus menebak-nebak, Hyundai memiliki keuntungan. Dan di tengah semua itu, Megawati hanya perlu melakukan satu hal, menunggu momen yang tepat. Sebab Megawati bukan pemain yang tiba-tiba muncul di Korea. Sebelum menjadi salah satu nama paling populer di V-Liga Korea, Megawati sudah melewati perjalanan panjang. Ia tumbuh dari kompetisi Indonesia, sempat berkarir di Thailand, kemudian bermain di Vietnam bersama Hafu Tanhua, sebelum akhirnya memasuki panggung Korea bersama Red Sparks. Dan sekarang setelah kembali ke Korea dan bergabung dengan Hyundai Hill State, nama Megawati justru semakin besar. Hyundai bahkan sudah merasakan efek luar biasa dari kedatangan pemain Indonesia tersebut, meski belum satu kali pun debut Mega dimainkan.
Antusiasme terhadap pertandingan yang melibatkan Megawati menjadi salah satu tanda bahwa daya tarik pemain berjuluk Megatron itu tidak lagi sebatas persoalan olahraga. Disinilah narasi kontroversinya dimulai. Vietnam seolah kembali mengingat masa lalu. Negara itu pernah menjadi tempat Megawati melanjutkan perjalanan karir internasionalnya. Tetapi hari ini, Megawati justru menjadi salah satu wajah yang paling dinantikan dalam kompetisi Korea Selatan. Dan pertanyaan yang kemudian muncul terdengar semakin tajam. Apakah Korea hanya datang ketika Megawati sudah menjadi pemain jadi? Tentu, pertanyaan tersebut tidak berarti Korea tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan Megawati. Justru sebaliknya, Korea memberikan panggung yang sangat besar. Di Red Sparks, nama Megawati meledak, popularitasnya meningkat drastis. Fans Indonesia memenuhi berbagai platform dengan dukungan kepada Megawati. Dan kini, Hyundai Hill State kembali menjadi rumah baru sang Megatron untuk musim 2026-2027. Tetapi dari sudut pandang Vietnam, muncul sebuah pertanyaan yang tidak kalah menarik. Bagaimana kalau Megawati dulu tidak pernah melewati kompetisi Vietnam? Apakah perjalanan menuju Korea akan tetap sama? Tidak ada yang bisa memastikan, namun justru ketidakpastian itulah yang membuat kisah ini menarik. Vietnam pernah melihat Megawati dari jarak dekat, bukan ketika ia sudah menjadi superstar, bukan ketika namanya sudah dikenal luas oleh publik Korea, melainkan ketika perjalanan internasionalnya masih terus dibangun. Dan sekarang, setelah Megawati menjadi magnet besar di Korea, Vietnam seolah memiliki alasan untuk mengatakan, kamilah bagian terbesar yang mengantar Megawati dari perjalanan itu. Padahal sebelum tergabung dalam klub di Vietnam, Megawati lebih dulu tergabung ke klub Thailand. Tapi Thailand tidak koar-koar tuh. Atau jangan-jangan usai berita ini up sampai ke Thailand, media Thailand malah ikut-ikutan jadi perantara Megawati tumbuh besar. Jika kembali ke persoalan media Vietnam, bayangkan jika seorang pengamat voli Vietnam kemudian ditanya, apakah Vietnam seharusnya mencoba kembali mendatangkan Megawati? Jawabannya tentu bisa menjadi sangat menarik. Karena kalau Megawati suatu hari kembali bermain di Liga Vietnam, dampaknya mungkin bukan sekadar satu pemain asing tambahan. Popularitas Megawati bisa menjadi magnet. Fans Indonesia berpotensi kembali mengikuti pertandingan. Media Indonesia akan kembali ramai memberitakan kompetisi Vietnam. Dan klub tempat Megawati bermain bisa mendapatkan sorotan yang jauh lebih besar. Inilah yang membuat muncul gagasan provokatif. Bagaimana kalau Vietnam seharusnya tidak membiarkan Megawati pergi begitu saja? Namun pertanyaan tersebut juga menyimpan ironi. Sebab Vietnam tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Megawati adalah produk mereka. Megawati tetap merupakan atlet Indonesia. Ia lahir dan tumbuh sebagai pemain Indonesia. Karirnya dibangun melalui perjalanan panjang di berbagai kompetisi. Vietnam hanyalah salah satu bagian dari perjalanan tersebut. Tetapi justru karena pernah menjadi bagian dari perjalanan itu, Vietnam mempunyai cerita tersendiri mengenai Megawati. Dan cerita itulah yang sekarang bisa kembali diangkat. Sementara Korea mendapatkan Megawati ketika namanya sudah memiliki daya tarik internasional. Lebih menarik lagi, Megawati kini bukan sekadar pemain yang datang untuk mengisi posisi oposit. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar, fanbase. Ketika Megawati berada di Hyundai Hill State, perhatian publik Indonesia ikut bergerak. Bahkan sebelum debut resminya bersama klub baru, antusiasme terhadap pertandingan Hyundai sudah terlihat sangat besar. Megawati sendiri bahkan tidak dapat tampil dalam Women's Volleyball Top Club Super Match 2026 karena aturan turnamen melarang pemain asing dan pemain tertentu dari daftar tim nasional untuk bermain. Artinya, bahkan ketika belum bermain pun, namanya tetap menjadi pembicaraan. Dan disinilah Vietnam bisa kembali bertanya, kalau sekarang Megawati begitu berharga, mengapa dulu kami tidak mencoba menjadikannya wajah utama liga kami? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak sederhana. Karena dunia olahraga memang seperti itu. Seorang pemain bisa datang ketika belum terlalu dikenal, kemudian pergi, lalu beberapa tahun kemudian, namanya meledak di negara lain. Dan ketika popularitas itu sudah mencapai puncaknya, semua orang baru menyadari betapa berharganya pemain tersebut.